dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, yaitu sejumlah 991.660. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir dalam acara Public Expose Incidental WSB tahun 2023 yang dilaksanakan secara online dan diselenggarakan pada hari ini, Rabu, Recording in progress. Maret 2023. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu, saya Lala untuk MC pada kesempatan kali ini, dan izinkan saya juga untuk memperkenalkan yang sudah hadir bersama kami di sini, yaitu Board of Director PT Waskita Beton Precast Tbk. Telah hadir kepada yang terhormat Bapak FX Purbayu Ratsunu selaku President Director, Pak Asep Muzakir selaku Director of Finance and Risk Management, Bapak Sugiharto selaku Director of Operation, Bapak Bambang Dwi Wijayanto selaku Director of Engineering and Business Development, serta Bapak Asep Kurnia selaku Director of Human Capital Management. Hadirin sekalian, mohon maaf. Hadirin sekalian, dimohon maaf untuk bersabar dikarenakan terdapat kendala teknis terlebih dahulu. Hadirin sekalian, mohon ditunggu sebentar. Terima kasih. Baik. Mohon maaf tadi ya terdapat kendala teknis. Mohon izin untuk dapat mengulang kembali untuk membuka acara pada siang hari ini. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir dalam acara Public Expose Incidental WSBP tahun 2023. Baik secara online ini diselenggarakan pada hari Rabu, tepatnya pada tanggal 15 Maret 2023. Hadirin sekalian, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lala selaku MC pada kesempatan kali ini, dan izinkan saya juga untuk memperkenalkan Board of Director PT Waskita Beton Precast Tbk yang telah hadir pada siang hari ini. Kepada yang terhormat Bapak FX Purbayu Ratsunu selaku President Director, Bapak Asep Muzakir selaku Director of Finance and Risk Management, Bapak Sugiharto selaku Director of Operation, Bapak Bambang Dwi Wijayanto selaku Director of Engineering and Business Development, Bapak Asep Kurnia selaku Director of Human Capital Management. Dan serta sudah hadir juga di sini bersama kami Bapak Fandi Dewanto selaku Corporate Secretary PT Waskita Beton Precast Tbk. Sebelum kami memasuki acara Public Expose kita kali ini, izinkan saya untuk terlebih dahulu membacakan tata tertib untuk sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Yang pertama, hadirin sekalian, sesi tanya jawab ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang kedua, pada setiap sesinya kami akan memberikan kesempatan untuk 3 penanya dengan masing-masing 1 pertanyaan. Yang ketiga, kepada seluruh penanya agar dapat mencantumkan nama lengkap dan juga nama instansi Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, bagi seluruh peserta Public Expose Incidental WSBP 2023 dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom Q&A seperti yang tertera pada layar. Dan dapat kami informasikan juga terkait dengan materi Public Expose kali ini, Bapak Ibu dapat mengaksesnya juga melalui website PT Waskita Beton Precast Tbk. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kami akan mempersilahkan kepada Bapak Fandi Dewanto selaku moderator untuk kesempatan kali ini. Kepada Bapak Fandi Dewanto kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Lala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Ibu, para peserta Public Expose, para investor, dan juga pemegang saham. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini di Public Expose Incidental PT Waskita Beton Precast tahun 2023. Jadi Public Expose Incidental ini memang diadakan atas permintaan dari Bursa Efek Indonesia dalam rangka pembukaan suspensi saham, perdagangan saham PT Waskita Beton Precast.
Ini juga dalam rangka sebetulnya setelah adanya penandatanganan perjanjian perwali amanatan yang telah dilakukan pada Jumat minggu lalu. Hingga saat ini dari jajaran manajemen, Board of Director PT Waskita Beton Precast akan memaparkan mengenai kinerja, update progres restrukturisasi, dan juga outlook ke depannya. Mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Lala juga, dan nanti akan setelah pemaparan oleh Bapak-Bapak BOD akan dibuka 2 kesempatan, 2 batch untuk pertanyaan masing-masing untuk 3 penanya. Mungkin sebelum kami memulai pemaparannya, saya persilakan kepada Bapak FX Purbayu Ratsuno untuk dapat menyampaikan opening remarks kepada para investor. Pak Banu, kami persilakan Pak. Selamat siang, Bapak Ibu peserta publik yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara Public Expose Insidentil Waskita Beton Precast tahun 2023. Pada kesempatan ini kita semua berkumpul untuk membahas update kinerja perusahaan pasca restrukturisasi, kemudian implementasi perjanjian perdamaian, serta dalam rangka pemenuhan salah satu persyaratan dalam rangka pembukaan suspensi saham Waskita Beton Precast dari Bursa Efek Indonesia. Kami sebagai manajemen optimis bahwa Public Expose Incidental ini menjadi milestone akhir yang penting dalam tahap pembukaan suspensi saham Waskita Beton Precast. Ini itu saja yang saya ucapkan pada opening 5 kali ini. Silakan Pak Wandi untuk lanjutkan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Purbayu. Baik, untuk pemaparan pertama mengenai update dari proses implementasi perjanjian perdamaian atau restrukturisasi WSBP akan dipaparkan oleh Director of Finance dan Risk Management pada Pak Asep Muzakir. Saya persilakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Wandi. Selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan. Jadi terkait dengan implementasi perjanjian perdamaian. Next. Jadi sedikit latar belakang terkait terjadinya suspensi saham WSBP. Jadi WSBP sejak mengalami pandemi COVID mengalami kesulitan likuiditas dan kemudian ini berdampak terhadap kemampuan bayar dari WSBP kepada para kreditur. Dan kemudian tanggal 25 Januari 2022 setelah beberapa kali mengalami gugatan PKPU, akhirnya WSBP ditetapkan dalam masa PKPU dan masuk dalam kondisi standstill by law. Kemudian karena standstill by law, maka kemudian tanggal 28 Januari 2022, WSBP tidak dapat membayarkan bunga jatuh tempo pembayaran kupon obligasi berkelanjutan 1 tahap 2019 yang kemudian berdampak terhadap suspensi perdagangan saham, di mana tanggal 31 Januari 2022 IDX melakukan penghentian sementara perdagangan saham suspensi WSBP. Jadi kalau kita lihat di sini penyebabnya adalah karena penyelesaian kewajiban jatuh tempo kepada pemegang obligasi yang belum selesai, maka kemudian terjadi suspensi. Next. Kemudian WSBP masuk dalam tahapan PKPU sejak tanggal 25 Januari kita dalam kondisi penetapan PKPU dan setelah melalui proses yang panjang tanggal 28 Juni 2022 WBP berhasil mendapatkan kesepakatan dengan para krediturnya melalui putusan homologasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan tanggal 20 September 2022, meski terdapat kasasi, akhirnya Mahkamah Agung memberikan putusan menolak kasasi dan kemudian homologasi WSBP berkekuatan hukum tetap dengan adanya putusan dari Mahkamah Agung ini. Di tanggal 21 sampai 21 November kami melanjutkan proses verifikasi lanjutan gitu ya, guna memastikan nanti posisi saldo yang akan dijadikan basis pada saat penyelesaian restrukturisasi. Dan di tanggal 5 Januari 2023 kita sudah mendapatkan salinan putusan kasasi. Hingga proses administratif terkait dengan
implementasi homologasi dapat kemudian dilanjutkan oleh USBP. Next. Ini sedikit profil skema restrukturisasi USBP. Jadi kita ada penyelesaian untuk tranche A. Secara prinsip tranche A ini penyelesaian untuk kreditur perbankan, di mana nanti penyelesaiannya melalui pembayaran pokok di tahun ke-17 secara bullet payment dengan kondisi bunga step up 2%, 3, dan 4. Lalu kemudian untuk penyelesaian vendor ini dibagi menjadi 2 klaster. Yang pertama tranche B, ini adalah yang penyelesaian melalui cash flow perusahaan dan kita harapkan dapat selesai di tahun ke-5. Lalu kemudian tranche D ini yang dikonversi ke ekuitas, di mana nantinya konversi ke ekuitas ini akan menggunakan harga berdasarkan VWAP 45 hari sejak suspensi perdagangan saham dibuka. Dan penyelesaian untuk pemegang obligasi serta kreditur finansial lain, di mana di sini diselesaikan melalui skema tranche B, yaitu 15% akan diselesaikan maksimal tahun ke-5 dan tahun ke-6. Sisanya akan dikonversi menjadi obligasi wajib konversi yang nantinya akan dikonversi di tahun ke-10 dengan basis value yang akan dihitung di depan menggunakan basis VWAP 45 hari. Next. Dan sebagai bentuk implementasi homologasi, kami sudah melaksanakan RUPO dengan pemegang obligasi tanggal 15 Februari 2023. Dan alhamdulillah, baik di obligasi yang tahap 1 maupun obligasi tahap kedua, mayoritas setuju di atas 90% untuk menyesuaikan perjanjian perwali amanatan dengan ketentuan perjanjian perdamaian. Next. Dan berikut ini adalah timeline aksi korporasi lanjutan pasca kami mendapatkan persetujuan pemegang obligasi, di mana di hari ini kami menyelenggarakan Public Expose Incidental tanggal 15 Maret 2023. Harapan kami bulan Maret ini juga suspensi saham USBP dapat dibuka, karena dengan ditandatanganinya adendum PWA, itu artinya penyelesaian atas bunga yang tertunda sudah disepakati dengan pemegang obligasi. Dan begitu nanti suspensi saham dibuka, kita akan masuk dalam perhitungan VWAP 45 hari. Kami hitung mungkin sekitar bulan Maret sampai dengan Mei 2023. Dan nantinya harga penetapan terkait dengan proses konversi itu akan kita masukkan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa USBP yang rencananya akan diselenggarakan nanti di triwulan kedua tahun 2023. Next. Lalu di sekilas informasi dampak dari implementasi perjanjian perdamaian. Yang pertama, dengan adanya proses konversi, maka akan mengalami tingkat rasio hutang yang menurun. Lalu kemudian yang kedua, dengan profil balance sheet yang lebih baik, gitu ya, karena adanya konversi dari hutang jangka pendek ke hutang jangka panjang, dan juga hutang jangka pendek ke ekuitas, maka profil balance sheet USBP menjadi lebih sehat, dan ini meningkatkan probabilitas perusahaan dalam rangka memperoleh kontrak-kontrak baru. Lalu kemudian yang ketiga, akan ada dilusi terhadap saham existing pemegang utamanya Waskita, dalam hal ini Waskita Karya, karena kita melakukan proses konversi sehingga nanti dari sisi persentase kepemilikan akan berada di bawah kepemilikan existing. Yang keempat, tentunya dengan kesepakatan perjanjian perdamaian ini, gitu ya, perusahaan mendapatkan kondisi keuangan yang jauh lebih sehat, gitu ya. Harapannya dengan kondisi keuangan yang lebih sehat, dari sisi going concern perusahaan akan dapat terjaga, terutama dalam rangka pemenuhan janji-janji di dalam perjanjian perdamaian. Next. Baik, demikian paparan terkait dengan implementasi homologasi.
Baik, terima kasih Pak Asep. Mungkin kami lanjutkan mengenai pemaparan. Mungkin bisa di slideshow dulu di Zoom ya, Mas. Ya. Pemaparan kinerja akan dibawakan bergantian. Yang pertama akan dibawakan terlebih dahulu oleh Pak Presiden Direktur Pak Epis Purbayo Ratsuno pada Pak Bano, kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Wandi. Saya akan membacakan kinerja finansial dan operasi Waskita Beton Precast. Izin Pak Bano, mungkin masih belum tampil di layar Zoom. Mungkin teman-teman tim teknis. Mungkin sudah tampil. Ya. Jadi kalau kita lihat pendapatan usaha dari tahun 2020, pendapatan usaha di tahun 2020 adalah 2,211. Kemudian di tahun 2021 turun menjadi 1,380, dan di tahun 2021 di bulan September itu 744. Jadi year on year-nya di bulan September untuk ke September 2022. Kemudian di September 22 ini menjadi 1,4 T. Artinya kami mengalami pertumbuhan sekitar 88%. Kemudian laba kotor di tahun 2020 3,346 minus. Kemudian di tahun 2021 kami positif 306. Pada bulan September di tahun 2021 ini kita positif 191. Kemudian di September tahun 2022 positif 207. Artinya year on year-nya kita naik 8%. Kemudian laba rugi bersih di tahun 2020 4,759 negatif. Kemudian di tahun 2021 kita negatif 1,943. Pada September 2021 kita negatif 71. Year on year di 2022 sama-sama terhadap bulan September kita positif 1,506. Artinya pertumbuhan sebesar 2221%. Kemudian total ekuitas Waskita Beton Precast di tahun 2020 1,157. Kemudian di tahun 2021 kita negatif 2,778, dan di bulan Septembernya kita negatif 2,779. Tapi pada bulan September tahun 2022 kita positif 2,305. Jadi ada kenaikan 183% untuk total ekuitas. Kemudian total liabilitasnya di 2020 9,4, kemudian di 2021 naik menjadi 9,660. Kemudian untuk bulan September tahun 2021 9,661. Pada bulan September di tahun 2022 kita turun menjadi 4,122. Kita turun sebesar 57%. Kemudian arus kas operasi di tahun 2020 kita positif 561. Kemudian di tahun 2021 kita negatif 18. Pada bulan September tahun 2021 kita negatif 386. Pada bulan September tahun 2022 kita positif 77.
Jadi kita mengalami kenaikan 120%. Kemudian next. Ya, ini pertumbuhan pendapatan. Di bulan September tahun 2021 untuk precast mengalami kenaikan 60% untuk year on year-nya, dari 374 naik menjadi 599 dibandingkan pada bulan yang sama di bulan September. Kemudian jasa konstruksi di tahun 2021 92% untuk pendapatan, dan kemudian di September 2022 naik menjadi 557. Di ready mix bulan September tahun 2021 turun menjadi 11% year on year-nya. 11%, di tahun 2021 adalah 277, turun menjadi 244 pada September 2022. Kemudian next. Izin Pak Purwoyo mungkin dilanjutkan oleh Ya. Pak Sugiharto, selaku Director of Operation. Dipersilakan Pak Sugi. Baik, saya melanjutkan dari kinerja perusahaan. Dari kinerja volume produksi, dilihat dari sisi precast, itu year of years-nya mengalami peningkatan sampai 104%, di mana pada kuartal keempat 2021 dari 190 meningkat menjadi 545 di kuartal keempat tahun 2022. Untuk ready mix sama, mengalami peningkatan 132%, di mana kuartal keempat tahun 2021 325 meningkat menjadi 757 miliar. Oke, next. Ton ya. Nah, ini kinerja bila dilihat dari NKB di tahun 2022. Memang 2020 kita mendapat NKB di 1,87 T, di tahun 2021 2,72 T, dan di tahun 2022 menurun, kita mencapai di 1,53 triliun. Bisa dilihat dari segmen pasar. Kalau di tahun 2022 dari 1,53 triliun itu memang dari 68% internal dan 32% itu eksternal. Jadi memang dominan dari Waskita Holding 68% dari segmen pelanggan, di mana yang eksternalnya 35% dari BUMD dan BUMN, 46% swasta, dan 19% pemerintah. Oke, next. Ini key target tahun 2023. Saya kembalikan ke Pak Fandi. Terima kasih Pak Sugi. Akan dilanjutkan oleh Pak Asep Kurnia, selaku Direktur Human Capital Management. Persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Fandi. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita dengarkan bersama paparan tentang kinerja 2022 yang berhasil dicapai oleh WBP. Ini kita coba sampaikan key target 2023 yang akan dicanangkan oleh WBP, di mana nilai kontrak baru kita lihat ada peningkatan 100-150% dari pencapaian kinerja 2022. Ya, ini masih unaudited karena masih proses dalam penyelesaian oleh auditor. Dari aspek pendapatan usaha, kita juga ada peningkatan 10 sampai dengan 15% dari 0,13 triliun. Kemudian dari total aset, kita ada sedikit penurunan 2-5%,
dari total aset sebelumnya di 5,986 triliun. Sementara untuk di ekuitas itu sendiri, kita lihat dari 1,874 ada penurunan sekitar 25%. Ini gambaran untuk target kinerja WBP di tahun 2023. Next-nya. Terima kasih Pak Serponnya. Mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Bambang Dwi, selaku Director of Engineering dan Development. Silakan Pak. Terima kasih Pak Pandi. Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita tampilkan di sini 6 besar perolehan kontrak baru tahun 2022. Di mana yang pertama Jalan Tol Kamal dan Teluk Naga Rajak Balaraja, itu nilai kontraknya kurang lebih 126 miliar. Dan pekerjaan konstruksi Pel on Slab KAPB 153 miliar. Dan Jalan Tol Cibitung Selincing Proyek Sesi 2 ini 39 miliar. Serta proyek Jalan Tol Layang Tingkap Ujung Palembang ini 31 miliar. Dan JTTS Tebing Tinggi Perbelawan Seksi 4 ini 41 miliar. Dan Jalan Tol Indrapurya Kuala Tanjung Seksi 2 18 miliar. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang dan Bapak-Bapak POD. Demikian pemaparan Public Expose tahun 2023 dari PT Waskita Beton Precast. Untuk selanjutnya kami buka kesempatan untuk batch pertama kepada 3 penanya. Mungkin sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, mungkin dapat ditampilkan.